dan nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab boleh membahas hal yang lain, bisa dengan chat, bisa dengan suara, bisa dengan video, bahkan bagi teman-teman yang ada di channel YouTube juga bisa memberikan pertanyaan untuk kita jawab. Baiklah kalau begitu, agak tidak terlalu malam, meskipun kita belum ada 100 peserta, tidak apa-apa. Kita langsung mulai saja presentasinya. Baik, Pak Kenzi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Bang Aris, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk teman-teman yang hadir di dalam forum Zoom Academy Power Team malam ini, dan teman-teman juga yang ada di live streaming YouTube, ya, kami ucapkan selamat malam. Tetap semangat, tetap ceria, dan pastinya teman-teman harus bersemangat mengembangkan proyek ini, karena proyek ini akan terus bertumbuh, walaupun kondisi saat ini ada beberapa bug program yang harus diperbaiki oleh development. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa potensial dari aset-aset yang akan diluncurkan cukup baik, dan pastinya kita akan terus terhubung dengan global internasional untuk update terkini di dalam pengembangan proyek Metaverse. Sebelum saya masuk, salam kenal buat teman-teman yang belum mengenal, saya Kenzi dari Batam. Kami berusaha untuk selalu terhubung ke global internasional untuk menjalankan proyek ini, mendapatkan informasi terbaik untuk teman-teman semua, dan kami juga memikirkan bagaimana caranya bisnis ini agar mudah dijalankan dan nyaman pastinya. Ketika itu muncul dengan kenyamanan, maka pastinya kita akan bertahan dan melakukan terus-menerus. Di dalam Zoom malam ini, yang paling penting itu adalah sesi sharingnya, karena di sini sebenarnya kita ngumpul bareng. Kalau berbicara tentang offline, mungkin ini adalah suatu pertemuan yang biasanya di dalam sebuah bisnis kita ngumpul, berdiskusi, ngobrol. Tapi dengan era digital saat ini, kita bisa ngumpul dari kenyamanan rumah masing-masing dan kapasitasnya sama. Kita bisa ngobrol, bisa bertanya, bisa berdiskusi, menyampaikan sesuatu. Inilah era, inilah kemajuan. Dan kita harus menikmati semua itu dengan kemudahan yang telah ada di internet. Nah, harapannya kita akan merubah mindset agar teman-teman bisa nyaman di dalam pengembangan proyek ini. Sesuatu bisnis itu terasa sulit, itu ada di dalam pikiran. Tapi ketika kita berhasil mengendalikan pikiran kita, maka semuanya akan terasa mudah. Poinnya di situ. Nah, pastinya malam ini selain hal yang paling penting yaitu sesi ngobrolnya, sesi tanya jawabnya, saya juga akan seperti biasa menyampaikan sesi materi singkat di awal, materi ringan. Materi ini pastinya untuk mengingatkan kembali dalam hal mindset kita, dalam hal pemahaman kita tentang bisnis. Ada beberapa mungkin tentang apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang seharusnya kita lakukan dan terkadang berat untuk dilakukan. Nah, dalam hal ini materi malam ini materi ringan dan saya akan masuk ke sesi materi. Saya akan bagikan slide, setting, kemudian saya akan pindahkan. Oke, teman-teman kita masuk di sesi materi. Oke, Bang Aris, ada kendala dengan suara atau slide? Suaranya itu bibirmu nyenggol-nyenggol mic tadi. Oh ya, kayaknya bibir ini ada kemajuan dalam seminggu ini. Oke, sebentar. Ya, oke, monitor tes. Lebih natural. Oke, silakan dilanjut, Bang Kenzi. Oke. Oke, teman-teman, kita masuk di slide pertama, Metaverse Team Academy. Teman-teman, tema malam ini adalah perulangan di bisnis Metaverse biar mahal. Nah, jadi kami akan mengangkat tema tentang pemahaman atau pola pikir psikologi agar kita memahami apa yang kita lakukan dalam pergerakan kita sehari-hari di dalam menjalankan sesuatu. Harapannya ini bisa bermanfaat untuk saling mengingatkan. Ya, jadi saya akan masuk ke slide berikutnya. Teman-teman, Zoom Academy malam ini pastinya mempunyai tujuan. Ya, target tujuannya adalah menyadarkan kita apa yang kita lakukan semuanya adalah berulangan. Tujuan ini pastinya ada elemen untuk meningkatkan komitmen dan konsistensi kita di dalam hal melakukan bisnis ini secara terus-menerus, yang pastinya tujuannya adalah untuk dibayar mahal. Harapannya apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, dan kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kami juga mengingatkan kembali dan selalu mengingatkan bahwa kami selalu menyampaikan Akademi Power Team dalam hal banyak hal, banyak tema, yang mana semuanya itu pastinya ada hubungannya dengan proyek Metaverse. Tentang teknologi blockchain, tentang strategi pemasaran, psikologi, dan banyak hal. Bahkan semua aset yang dikeluarkan dari Metaverse kita juga bahas secara detail. Dan ada beberapa akademi yang akan diluncurkan setelah NFT sepenuhnya diluncurkan.
dalam hal Foursquare juga sepenuhnya dimarketkan, nanti semuanya akan kita buat akademi untuk mendalami elemen-elemen yang ada di Project Metaverse. Tapi di sisi lain, pasti banyak yang mendukung dalam pengembangan bisnis ini, baik dari sisi teknologinya, pemahaman smart contract, dan lain-lain. Kemudian, teman-teman di sini saya akan menyampaikan tentang perulangan ini dibayar mahal. Pengulangan di dalam usaha, kerja, bisnis, apapun yang dibutuhkan itu adalah komitmen dan konsistensi terus-menerus untuk mencapai tujuan. Di dalam suatu riset bahwa kehidupan kita di dalam 12 jam, 24 jam, 80% dalam sehari adalah berulangan. Untuk mencapai suatu tujuan, goal tertentu pastinya adalah berulangan. Nah, jadi hal ini teman-teman harus menyadari apa yang kita lakukan, bisnis apapun itu di dalam kehidupan adalah berulangan. Nah, di sini saya ambil contoh, ada ketika teman-teman mendapatkan gaji bulanan, itu pastinya karena melakukan hal yang berulang. Mungkin ada profesinya guru, teman-teman masuk jam 8, kemudian mengajar di jam tertentu, dan itu terus dilakukan secara terus-menerus, dan pada akhirnya di akhir bulan teman-teman akan menerima gaji dalam hal hasil dari perulangan tersebut. Teman-teman mungkin berprofesi sebagai tentara, polisi, dan sejenisnya, maka teman-teman pastinya juga mengalami perulangan di dalam pengembangan diri, dalam pengembangan pekerjaan di tentara itu sendiri. Mungkin teman-teman harus melakukan latihan yang terus-menerus, setiap pagi harus masuk dan menjalani sisi latihan. Mungkin teman-teman ditugaskan di suatu tempat dan juga melakukan perulangan. Begitu juga ketika teman-teman bekerja di staf kantor, teman-teman juga harus membuat report, ya, mendata sesuatu dan banyak hal, dan itu dilakukan terus-menerus, masuk jam 8, pulang jam 5, itu juga berulangan. Dalam hal buruh pabrik juga melakukan hal yang sama, teman-teman akan melakukan sesuai dengan OES, ya, aturan dalam pekerjaan, masuk jam 8, teman-teman mengerjakan sesuatu yang disesuaikan dengan target tertentu, dan pada akhirnya itu juga berulangan. Dan tujuan itu, perulangan tersebut adalah untuk goal, untuk hasil, yang mana teman-teman yakin dengan melakukan perulangan secara konsisten, teman-teman akan mendapatkan hasil di akhir bulan. Ketika perulangan tidak dilakukan di dalam pekerjaan, di dalam hal yang tercantum di sini, pastinya teman-teman tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak menutup kemungkinan ketika staf kantor akan dipecat ketika tidak melakukan perulangan dengan baik. Ketika teman-teman buruh pabrik mungkin tidak melakukan dengan cara yang baik, komit, dan konsisten, maka teman-teman mungkin juga akan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Pastinya, perulangan adalah hal yang penting di dalam aktivitas, baik itu bisnis, usaha, dan kerja. Nah, di sini juga saya mengingatkan kembali untuk usaha yang teman-teman lakukan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, pengembangan dari usaha tersebut pasti itu faktor utamanya adalah perulangan. Contoh, mungkin teman-teman membuka warung kelontong, ya pastinya juga itu perulangan. Teman-teman membuka di jam 8, nanti tutup jam 10 malam, kemudian melayani pembeli, barang habis, membeli kembali, dan melakukan inventory dan banyak hal, juga itu adalah sebuah perulangan. Membuka toko di suatu mall, teman-teman juga melakukan perulangan. Jual gorengan sekalipun, itu juga adalah perulangan. Nah, jadi teman-teman harus menyadari ini sesuai dengan profesi kita, dan pastinya kita ingat bahwa profesi yang selama ini kita lakukan itu tidak jauh dari perulangan yang terus dilakukan. Nah, di dalam hal ini juga mungkin di antara mitra Power Team juga mempunyai profesi dalam hal bertani, berkebun. Ini pun juga pastinya adalah perulangan yang dilakukan terus-menerus untuk meningkatkan hasil panen, yang pastinya tujuan itu adalah hal yang aktivitasnya tidak jauh dari perulangan. Teman-teman juga harus membuka kebunnya, ya, membersihkan hamanya, kemudian memberi pupuk dan segala macam, dan itu dilakukan secara konsisten, ya, komitmen untuk tujuan supaya hasil panennya lebih baik, mendapatkan keuntungan, buahnya lebih baik dan segala macam. Dan pada akhirnya perulangan itu sendiri pastinya adalah untuk tujuan. Oke. Nah, bisnis dan usaha apapun Anda dibayar karena mengulang-ulang sesuatu. Oke. Jika perulangan dihentikan, pastinya ini tidak akan berkembang. Tujuan sulit tercapai dan bahkan gagal. Nah, artinya ketika teman-teman menghentikan dalam hal perulangan, pastinya akan menemukan suatu kegagalan atau sulit mencapai suatu tujuan. Nah, akibat dari perulangan, teman-teman akan berkembang dan pastinya dibayar dan semakin mahal, dan akhirnya teman-teman mencapai tujuan yang ditargetkan. Bekerja terus-menerus, ya, secara konsisten, komitmen, pada akhirnya teman-teman naik pangkat, naik posisi, dan naik gaji, ya.
Artinya teman-teman membentuk suatu tujuan untuk jabatan, untuk kenaikan gaji. Kemudian teman-teman mungkin usaha ya di bidang pekerjaan tertentu, mengerjakan usaha tertentu, pastinya melakukan hal yang sama setiap hari. Usaha berkembang dan pastinya keuntungan juga meningkat karena faktor pengulangan tersebut. Coba bayangkan ketika teman-teman membuka suatu usaha dan mungkin dalam 1 minggu bukanya 1 hari, mungkin akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan. Bahkan usahanya terancam bangkrut. Hal-hal seperti itu mungkin kita lupakan bahwa pentingnya di dalam perulangan di dalam usaha apapun. Termasuk juga perkebunan yang terus dirawat, melakukan perulangan setiap hari akan meningkatkan sesuai keuntungan, ya, hasil panen sesuai harapan. Nah, di sini kita juga menjalankan proyek Metaforce. Dalam hal ini bisnis. Bisnis yang dikerjakan terus-menerus dengan mengulang setiap hari akan bertumbuh dan pastinya akan berhasil. Dan implementasi ini pastinya sudah dirasakan oleh tim leader kita yang komit, konsisten, terus-menerus melakukan banyak hal di dalam pengembangan proyek Metaforce. Sekarang kita lihat, kita berada di bisnis Metaforce. Bisnis Metaforce adalah perulangan untuk kemudahan dan akan dibayar mahal. Ketika teman-teman melakukan perulangan terus-menerus di dalam suatu konsep bisnis project Metaforce, maka akan menemukan kemudahan. Kami merasakan itu, ya. Kami memahami Metaforce secara cepat, ya, merespon dengan baik. Banyaknya pertanyaan dari calon mitra kita bisa jawab dengan baik karena faktor pengulangan itu sendiri. Promosi berulang, pertanyaan berulang, penjualan juga berulang, pemasaran berulang, jawaban pun berulang. Ya, pendaftaran dalam hal pencairan pun berulang. Semua bonusnya berulang-ulang terus-menerus. Dan banyak lagi, semua elemen yang dalam pengembangan bisnis project Metaforce itu adalah perulangan. Nah, di suatu sisi kita melihat banyak teman-teman yang berhenti di dalam proyek Metaforce. Dalam 1 tahun melakukan perulangan di bisnis Metaforce, itu sebenarnya dominannya adalah keberhasilan. Kenapa kita rangkum dalam rumus seperti ini? Kita berjalan di proyek Metaforce hampir 1 tahun. Dan di dalam suatu titik tertentu, di dalam hari tertentu, yang mana ditandai dengan titik merah, itu adalah hari kegagalan penyebab berhenti melakukan perulangan. Banyak orang gagal di titik merah di dalam akumulasi 1 tahun di setiap harinya. Mungkin teman-teman di dalam pengembangan proyek Metaforce hari ini, ya, teman-teman sangat bersemangat, teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal sesuai harapan. Tapi ada di suatu sisi teman-teman menemukan titik merah ketika teman-teman promosi, teman-teman mengembangkan bisnis ini. Di luaran sana teman-teman dihina, dicaci, ditertawakan. Itulah titik merah yang dimaksud. Ketika di titik itu teman-teman berhenti, lemah, maka teman-teman akan berhenti di situ dan tidak lanjut untuk melakukan perulangan. Yang mana di titik biru kita bisa melihat, ya, bahwa hari keberhasilan lebih dominan jika terus mempertahankan dalam perulangan. Nah, jadi harapannya dengan adanya pemahaman seperti ini, teman-teman bisa melihat faktanya. Ada beberapa kasus kami pun menjalankan proyek Metaforce di suatu hari tertentu, 2 hari tertentu. Ada di saat kita turun dalam hal semangat. Kita tidak mendapatkan income. Bahkan terkadang kita ditertawakan. Dan seharusnya di titik itu kita bertahan untuk menuju titik dominan di titik biru berikutnya. Dan untuk mendapatkan akumulasi maksimal dalam 1 tahun, ternyata keberuntungan lebih dominan. Nah, bagaimana mengimplementasikan dalam hal perulangan ini sendiri? Pastinya kita harus memahami bahwa kita harus fokus, konsisten, komitmen, dan melakukan terus-menerus setiap hari. Dan itu dilakukan secara konsisten. Dan teman-teman juga harus fokus dalam hal merespon mitra, dalam hal edukasi, dalam hal menyampaikan informasi. Dan pastinya teman-teman harus fokus dalam hal pemahaman-pemahaman baru di dalam semua elemen proyek Metaforce. Konsistensi juga itu adalah salah satu kunci di dalam keberhasilan. Dan menariknya, 4 poin ini, faktanya implementasinya tidak bisa dijalankan di dalam bisnis under control sentral. Nah, jadi ketika implementasi dalam hal perulangan, yang mana kuncinya adalah 4 poin ini, pada faktanya ini tidak bisa dilakukan di sembarang bisnis. Bisnis-bisnis yang mungkin mengandung unsur under control, ya, kontrol dana terpusat, dananya tersentral, sistem terkontrol, yang mana pastinya penerapan ini tidak bisa. Kenapa? Ada di suatu sisi kita fokus kepada Project A, yang mana Project A tersebut under control sentral. Ketika kita ingin fokus, ya, komitmen untuk melakukan itu terus-menerus, konsistensi, tapi ada suatu sisi
seseorang yang mengontrol sistem, mengontrol dana, menghentikan sistemnya, maka ini akan sia-sia untuk mengembangkan proyek untuk tujuan perulangan terus-menerus. Harapannya teman-teman bisa memahami Metaverse adalah kesempurnaan di dalam bisnis. Bisnis Metaverse sangat memungkinkan untuk penerapan 4 poin ini, yang mana di dalam dunia network ini sulit ditemukan proyek untuk penerapan ini. Nah, jadi teman-teman menemukan sebuah platform yang mana unsurnya adalah teknologi blockchain yang akan terus ada, yang akan terus berjalan, terus berkembang, dan teman-teman mempunyai peluang untuk mengembangkan bisnis tersebut semaksimal mungkin untuk tujuan impian, tujuan finansial, dan pastinya ini bisa diterapkan, ya. Jadi harapannya bisa dipahami, Metaverse adalah bisnis yang berkelanjutan. Nah, selain dari materi juga di akhir sesi materi malam ini, saya juga akan menyampaikan beberapa update ya, news official yang terbaru dalam hal Universe. Nah, teman-teman pastinya familiar dengan perpanjang durasi program Universe. Ketika kita mengaktifkan tier program, maka kita akan mendapatkan durasi 30 hari. Nah, untuk mendapatkan fungsional atau manfaat lebih lanjut setelah 30 hari, kita harus melakukan yang namanya memperpanjang tier tersebut atau menambah durasi waktunya supaya dia terus berlanjut. Nah, dalam hal ini, di dalam program Universe, kita mendapatkan keuntungan ya dalam hal ketika kita berani mengambil langkah untuk memperpanjang. Pastinya kita mendapatkan keuntungan dari harga lebih murah dibandingkan kita harus memulai dari awal. Nah, di dalam menu Universe dalam hal memperpanjang, sekarang ada modifikasi ya. Ketika teman-teman masuk di dalam program Universe, kemudian teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Oke. Maka di sini ada durasi tier levelnya yang terus menurun waktu counting down-nya dan pada akhirnya habis. Nah, durasi ini teman-teman bisa perhatikan dan teman-teman bisa memperpanjang di durasi kapanpun. Dan di sini teman-teman bisa melihat tulisan extend time ya. Extend time ketika kita klik maka pastinya teman-teman akan menemukan tampilan seperti ini ya. Teman-teman bisa melakukan atau memperpanjang dengan menggunakan Metaverse Coin yang ada di saldo, yang pastinya syaratnya ketika teman-teman mempunyai saldo di inner balance, artinya teman-teman ada saldo Force Coin-nya, maka teman-teman bisa memilih opsi memperpanjang dengan Metaverse Coin, tinggal diklik dan lanjutkan proses. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak ada saldo di dalam inner balance berupa saldo Metaverse Coin, maka ini tidak bisa difungsikan. Mau nggak mau teman-teman harus memperpanjang dengan opsi kedua, yaitu memperpanjang dengan menggunakan DAI Stabil Coin. Ketika saldo Force Coin nggak ada, pastinya kita memilih opsi ini dan pastinya ini adalah full fact, artinya diskon atau harganya tetap full. Nah, jadi pastikan ketika teman-teman pertama kali membuka tier level, pastinya membeli paket lengkap supaya juga mendapatkan saldo Metaverse Coin. Dan itu bisa digunakan untuk memperpanjang tier level tersebut. Ketika teman-teman ingin mempertahankan saldo tier level tersebut, teman-teman juga harus siap menyesuaikan dengan saldo DAI-nya. Untuk level 1 pastinya siapkan 10 DAI Stabil Coin dan bisa tetap menggunakan metode menggunakan saldo Force Coin. Nanti Force Coin-nya akan diambil untuk digunakan sebagai menambah durasi waktu tier levelnya, kemudian 10 DAI Stabil Coin secara otomatis akan membeli kembali Force Coin dan pastinya saldonya akan tetap. Itu cara untuk mempertahankan saldo supaya tidak berkurang pada saat kita melakukan atau mendapatkan durasi tim yang lebih maksimal, durasi tier yang lebih maksimal. Nah, jadi banyak beberapa kasus terjadi orang-orang menganggap ketika kita ingin mengambil harga tier level lebih murah dengan cara memperpanjang, teman-teman khawatirnya akan terus berkurang saldonya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan metode ini yang pastinya harus menggunakan DAI Stabil Coin. Jadi pada saat transaksi, tier level akan mengambil saldo Metaverse Coin dulu, baru nanti 10 DAI Stabil Coin-nya akan terbelikan Metaverse Coin sehingga saldo tetap utuh seperti itu. Dan teman-teman juga akan mendapatkan keuntungan dari sisi diskon lebih murah dari membeli menggunakan DAI Stabil Coin penuh. Nah, di dalam pembelian Force Coin, pastinya setiap orang yang membeli tier level itu ada namanya opsional atau pembelian yang mana dialokasikan sesuai dengan tier level yang kita punya. Semakin besar tier level yang kita punya, maka teman-teman mempunyai hak untuk membeli, menambah,
ya aset berupa Porsquin. Ketika teman-teman mempunyai tier level 1, maka teman-teman pastinya hanya mendapatkan ya secara instan itu 55%, ya. Kemudian sisanya nanti akan dibelikan dan pastinya harus mengikuti program smart kontraknya masuk ke dalam airdrop order. Jadi statusnya akan pending dan menunggu antrian. Oke. Nah, ketika menunggu antrian, pastinya ada beberapa kondisi. Mungkin teman-teman sangat lama menunggu karena mungkin banyak yang tier level yang lebih besar membeli, sehingga kita mungkin tier 1, tier 2, itu mungkin durasinya agak lama dalam hal antrian. Nah, dengan kondisi seperti itu, teman-teman tetap bisa memutuskan opsional atau pilihan. Masih tetap ingin menunggu atau di close. Nah, dalam hal itu, teman-teman tinggal klik di posisi order pending. Maka di situ ada tanda silang, tinggal diklik. Maka saldonya yang 50%-nya itu akan kembali ke wallet masing-masing. Jadi artinya kita tidak melanjutkan antrian dalam hal pembelian Porsquin atau additional pembelian Porsquin. Nah, itu sebagai informasi bahwa ada peningkatan menu di dalam program Universe. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan tentang Universe. Universe ini adalah sebuah program yang baru diluncurkan. Oke, durasinya 1 bulan kurang lebih. Universe itu akan ditingkatkan secara fungsionalnya. Mungkin beberapa orang itu merasa dirugikan dengan memperpanjang tier level. Ya, dengan kondisi saat ini. Teman-teman juga harus melihat dari sisi energi yang didapat, ya, potensi energi, token energi dari tier level. Kemudian juga teman-teman harus melihat potensi dari tier level ini dalam hal akses ke dunia digital metaverse ke depannya. Karena sifat dari tier level ini, dia adalah pengembangan atau tujuannya adalah untuk mendistribusikan Porsquin. Tapi itu untuk sementara. Kedepannya, fungsional dari tier level permanennya itu adalah untuk akses ke ruang digital metaverse. Proyek utamanya program ekosistem metaverse. Nah, jadi ketika teman-teman mempertahankan dalam sisi keuntungan, manfaat, itu pastinya lebih bermanfaat ketika teman-teman melakukan menambahkan durasi time-nya atau meningkatkan, memperpanjang durasi tiernya. Karena di suatu sisi ketika kita hentikan, pada saat kita membutuhkan tier level ketika fungsionalnya maksimal, itu harganya pastinya akan penuh, akan full. Dan kita tidak mendapatkan harga yang lebih murah. Oke. Kemudian, di sini juga saya akan menyampaikan news tentang NFT, ya, migrasi versi ketiga. Dalam hal ini, kita sama-sama sudah melihat news tersebut secara detail, bahwa ada migrasi ke versi 3, dan saat ini, programmer masih mengembangkan programnya. Ya, ketika programmer berhasil melakukan trial test, uji coba, dan pastinya ketika berhasil dalam hal implementasinya di program Polygon blockchain, pastinya akan disampaikan apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, kami kembali mengingatkan semua yang berhubungan dengan NFT, baik itu jual beli, baik itu migrasi, ataupun merge atau penggabungan, itu juga tidak bisa dilakukan saat ini. Karena memang development atau programmer itu lagi terfokus di pengembangan NFT royalty. Jadi beberapa menu tidak ada fungsionalnya, sehingga saya sarankan untuk menghentikan semua aktivitas NFT sampai ada informasi lebih lanjut. Poinnya di situ. Nah, kenapa ini perlu disampaikan? Saya melihat ada beberapa pertanyaan yang terus dilakukan, ya, terus dipertanyakan. Dan di dalam informasi terakhir sebenarnya seharusnya tidak ada pertanyaan lagi tentang NFT. Kita menghentikan aktivitas NFT untuk sementara. Teman-teman bisa mendapatkan uang dari sisi program yang lain yang aktif dengan baik, sempurna. Teman-teman bisa mengalihkan fokusnya ke sana untuk melakukan pengembangan proyek Metaverse. NFT akan hadir ketika waktunya tepat, ketika sistemnya sudah baik dalam hal pengembangan programnya. Dalam minggu ini kita akan mendapatkan sebuah informasi. Mungkin malam ini atau malam besok kita akan mendapatkan news terbaru, update perkembangan dari programmer. Kita tunggu itu, pastinya kita akan mendapatkan informasi tersebut di official dan kita akan bagikan ke semua mitra Power Team. Kemudian update tentang Porsquin. Teman-teman, Porsquin saat ini mengalami peningkatan dalam hal harga. Open block yang kelima itu sudah terjadi. Harganya meningkat menjadi 0,34 sekian, ya, per satu Porsquin-nya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, ya, satu die stabil coin, teman-teman akan mendapatkan 2,88 meta Porsquin, yang mana nilainya ini adalah $1. Oke.
supply yang sudah terjadi dari total semuanya itu sudah berjalan 29%. Ya, tinggal sekitar 90% lagi semua distribusi Porsquin itu selesai, maka kita masuk ke roadmap berikutnya yaitu listing di market, dan artinya Porsquin itu akan menumbuhkan nilai secara alami ditentukan oleh supply dan demand-nya, ya, kondisi market. Nah, untuk holder sendiri, total orang yang mengambil kesempatan dalam hal pembelian itu ada 64.000 address wallet lebih. Oke. Nah, total supply atau total yang sudah didistribusikan ada 136 juta lebih. Kemudian yang statusnya masih dalam blok, mikroblok di smart contract itu ada 468 juta Porsquin. Dan inilah yang saat ini kita manfaatkan untuk mendapatkan semaksimal mungkin supaya kita bisa menambah aset kita, aset masa depan kita, Porsquin, aset potensial kita, baik dari networknya atau menambah dalam hal pembelian dari coin setnya. Nah, jadi kita masih ada kesempatan untuk membeli karena sekarang supply distribusinya masuk di 29%. Masih ada sekitar 90% lagi. 60% lagi kurang lebih. Oke. Nah, teman-teman, itu adalah materi dan beserta informasi yang kita sampaikan untuk disampaikan ke mitranya masing-masing pastinya. Teman-teman mungkin hadir di dalam Zoom ini terbatas, teman-teman mempunyai struktur timnya, sampaikan informasi ini. Dan pastinya kita akan terus bertumbuh dalam hal peningkatan pemahaman. Kedepannya kita akan memahami lebih dalam tentang Porsquin, memahami lebih dalam tentang NFT, Metaverse, dan banyak hal yang akan terus kita pelajari di sini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama melengkapi untuk mengendalikan bisnis ini, untuk memudahkan kita menjalankan proyek ini. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia, dan pastinya kita menyiapkan semuanya. Dan teman-teman, di sini kami menyiapkan YouTube channel, kumpulan akademi yang kita record untuk diulang. Dan kami juga membuat beberapa saluran grup untuk akademi dan juga untuk promosi. Kemudian juga di sini kami menyampaikan bahwa kami telah membangun tempat saluran pemasaran, yaitu Metaverse Indonesia, grup Facebook yang mencapai 12.000 orang lebih bergabung di dalam grup tersebut. Grup tersebut dibangun pada saat menjalankan proyek Lado Porses dan dimulai dengan 3.000 anggota. Ya, dengan durasi 1 tahun lebih, itu mitra bergabung dengan sendirinya itu mencapai 12.000 saat ini. Nah, teman-teman bisa mendapatkan atau memanfaatkan saluran ini untuk promosi. Karena tidak semua orang di dalam 12.000 itu sudah bergabung di proyek Metaverse. Beberapa orang melakukan aktif promosi di sana, tapi saya melihat persentasenya sangat kecil. Dan semua sisi kita harus mengkampanyekan proyek ini. Mulai dari saluran pemasaran, ya, pemasaran pribadi baik Facebook, ya, WhatsApp, ya, dan teman-teman bisa melakukan itu tanpa harus ya keluar dari rumah, bahkan bisa dilakukan dari manapun. Artinya dengan pola seperti itu, mengaktifkan pemasaran online itu lebih mudah. Ya, bagi teman-teman yang mungkin tidak mempunyai waktu yang banyak, ya pastinya itu bisa digunakan sebagai pengembangan proyek Metaverse. Nah, di dalam hal ini kita sudah menyampaikan materi, pastinya setelah ini kita ada sesi lebih lanjut, yaitu sesi sharing, ngobrol santainya, tanya jawab, dan nanti akan dibantu juga oleh Bang Aris sebagai moderator kita di Zoom Academy ini, dan dibantu juga oleh tim leader Power Team. Dalam sesi sharing, pastinya teman-teman bisa menanyakan apapun, ya, tidak berhubungan dengan tema ini, apapun bisa ditanyakan. Mungkin ada di luaran sana kesulitan yang ditemukan atau mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin sulit dijawab pada saat mitra menanyakan. Nah, teman-teman bisa melakukan sharing di sini, menyampaikan pertanyaan tersebut di sini, dan nanti akan dibantu oleh mitra yang pastinya sudah berpengalaman. Prinsipnya, ketika teman-teman menemukan sesuatu yang sulit, kita pecahkan bersama-sama di sini, maka itu adalah jawaban, itu adalah solusi yang akan digunakan terus-menerus. Metaverse adalah perulangan. Ketika satu kali pertanyaan bisa terjawab, ada 10 ribuan kali orang akan bertanya dengan tema yang sama, dan pastinya bisnis ini akan terus bertumbuh dengan perulangan. Oke, kita kembalikan ke moderator. Terima kasih, dan silakan Bang Aris. Belum bergabung di grup Power Team, minta sponsornya, leadernya dimasukkan ke grup WAG1, WAG2, WAG3. Ya, masih bisa nih masuk. Ketika Anda masuk di grup WAG1, WAG2, WAG3, Force Power Team, pastinya Bang Kensi, saya, atau teman-teman yang lain akan saling memberi informasi seputar Metaverse.
baik dari misalkan motivasi, gambar iklan, tactile, NFT, Universe, Forcecoin, Metaverse, apapun. Nah, padahal Bapak Ibu ingin tahu nih, ingin menyimpan supaya ketika butuh tidak harus scroll ke atas, yang mana ya cari gitu kan. Biasanya kan malas. Nah, ini sekarang saya kasih trik. Ini mungkin pernah saya ajarkan, tapi saya ulangi lagi supaya teman-teman yang baru bergabung di malam ini tahu caranya ngoprek WA. Jadi tadi saya tertarik dengan kata-kata Pak Junadi tadi, kok caranya menyimpan di folder kayak mana? Caranya gini. Oke, saya akan bagikan share screen saya. Oke. Oke, ini adalah WhatsApp saya. Oke, ini WhatsApp saya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di WhatsApp saya ini, saya membuat beberapa folder yang saya awali dengan edukasi. Folder ini adalah folder grup. Nah, padahal grup ini anggotanya hanya saya. Padahal secara sistem, grup itu kan harusnya anggotanya banyak ya. Anggotanya banyak nih. Tapi gimana caranya anggotanya cuma saya? Nah, gimana caranya? Sekarang coba perhatikan cara ini. Bapak klik 3 titik di atas, klik grup baru, misalkan undang 1 nama, istri, anak, atau nomor cadangan BA Bapak yang lain. Yang penting diri Anda sendiri. Saya punya nomor lain, misalkan Good Force ini, saya undang. Saya undang 1 orang aja nih. Kemudian saya kasih nama dengan gambar, misalkan edukasi tentang atau materi iklan. Oke ya. Centang. Dibuatlah grup. Di sini ada panggil, undang, dibatalkan boleh, diundang apa. Toh ini nomor saya sendiri kan itu kan? Nomor ini nomor saya sendiri. Oke. Jadilah saya mempunyai sebuah grup yang namanya tadi apa? Edukasi iklan. Kosong isinya. Kosong kan isinya? Demikian juga dengan contoh-contoh yang lain, Pak. Ada edukasi motivasi, kosong. Ada edukasi tactile metrik, ada isinya. Ada tentang edukasi waspada, NFT, video, YouTube. Contoh, saya dapat materi dari grup 3 nih. Grup 3 nih, misalkan kita buka di sini ada misalkan materi dari Bang Kensi yang bagus, misalkan. Contoh, Bang Kensi kan sering ngirim-ngirim tuh. Nah ini, apakah smart contract? Wah, ini bagus nih. Masuk kategori apa nih? Karena smart contract ini adalah suatu kategori kelompok pengetahuan umum, ya. Yang smart contract ini pengetahuan umum kan, tidak harus ngomong metafor saja. Ini belum ada kategorinya nih. Oke, saya buat dulu deh kategori ini. Misalkan, ulangi lagi gimana tadi caranya? Klik 3, grup baru, tambahkan nomor saya sendiri, gitu ya. Kemudian kita kasih nama. Edukasi misalkan blockchain dan teman-temannya. Nah, ini blockchain DLL, blockchain, smart contract, decentralized, kemudian web 3 macam-macam nih kita taruh di sini. Oke? Simpan di sini. Nah, kita kembali ke tadi, ini kita undang, toh juga nomor kita sendiri, nggak masuk juga nggak apa-apa. Kita masuk materi yang tadi, Pak, yang kita incer tadi nih, contoh nih, materi tentang smart contract. Karena kalau begini nanti 1 hari lewat ini sudah penuh nih, Bapak mau cari smart contract, mumet nih, waduh, mau cari di mana nih saya nyarinya. Nah, triknya tadi ada mana nih? Ada smart contract ya, sebentar. Ini kita langsung praktek saja, kebetulan grup WAG3 ini paling rame nih. WAG3 ini paling banyak peminatnya. Jadi, seperti ini misalkan. Ini kan contoh tentang motivasi, betul kan? Kawan pebisnis pasti Bapak pilih nama bla bla. Wah, ini bagus nih kayaknya nih kalau saya bisa posting lagi nih. Nah, di sini kita pilih ya, kemudian dikirimkan masuk ke motivasi. Oke. Panah ke kanan, sip. Teruskan kemana nih? Karena kita tadi sudah punya grup edukasi, punya, ketik edukasi motivasi. Ada kan? Masukkan, kirim. Saya sudah ngumpulin 1 materi tentang edukasi motivasi. Oh, oke. Kan? Simpan aja di sini. Nah, gitu kan? Jadi pelan-pelan kita membaca materi di grup WA yang Bapak ikuti. Jadi grup WA Power Team yang resmi itu ini ya. Ini ya. Ada WAG1, WAG2, WAG3. Ini khusus WAG ring 1-nya Power Team. Kalau yang bawah khusus WAG-nya leader Power Team. Ya.
Nah, ini kalau Bapak member biasa, kedalaman ikut di 1, 2, 3, atau salah satu. Enggak harus semuanya, isinya sama. Tapi yang paling ramai di WAG 3 memang. Kita klik WAG 1. Ada materi apa ya di WAG 1? Misalkan Bapak Ibu sudah jadi peserta. Oh, ini Bang Gensi kasih materi. Decentralized adalah kebebasan. Tidak ada mengatur. Apa? Masuk kategori apa? Masuk kategori iklan. Karena ini kan sebetulnya mengiklankan dengan bercerita. Atau mungkin masuk kategori apa? Desentralisasi masuk kategori blockchain, smart contract, dan seterusnya. Gampang. Tekan yang lama, klik, masuk, teruskan kemana nih? Teruskan ke, kita ketik, edukasi, blockchain, dan lain-lain. Oke? Kirimkan. Udah deh. Materi blockchain sudah di sini. Jadi kalau orang tentang tanya desentralisasi, ya kirimkan ini. Tinggal Bapak pilih, kirimkan ke grup, kirimkan ke mitra, ya, dan seterusnya. Jadi itu salah satu trik mengumpulkan materi yang kita dapatkan dari WhatsApp. Ya, contoh nih, saya punya edukasi tentang materi force atau umum ini ya, materi force umum. Oh, tentang tactile. Saya udah ngumpulin dari dulu, tak kumpulin tentang tactile ini, saya kumpul di sini. Memahami S1, S3, S6, terus kemudian presentasi tentang tactile, ya, kemudian apalagi tentang hal-hal yang hubungannya dengan tactile, ya, video tutor join, ini saya kumpulkan. Nah, sekarang langsung dipraktekkan, insya Allah bisa, ya. Jadi dengan demikian kita memanfaatkan grup WhatsApp itu namanya grup dummy atau grup edukasi untuk diri kita. Sekalian kalau kita mau belajar gampang, terserah Bapak Ibu sekalian mau dikategorikan apa terserah. Ini contoh saja, nanti bisa di capture contohnya di tempat saya ini. Mau beda nggak apa-apa, dikasih logo biar tahu nih, kasih gambar. Ini motivasi, iklan, tactile, waspada. Ini kalau ada yang waspada tentang penipuan, ini tentang NFT, YouTube, Zoom meeting. Kita kumpulkan saja Pak. Gampang kan? Jadi pelan-pelan kita membaca materi dari grup edukasi WAG 1, 2, 3, pelan-pelan simpan, masukkan di lokernya masing-masing, masukkan di kategorinya masing-masing. Nggak apa-apa. Karena apa? Seperti tadi disampaikan, ini sifatnya perulangan. Orang akan bertanya berulang-ulang, dan ketika kita berulang-ulang juga menjawab hal yang sama, akhirnya menjadi sebuah pola kebiasaan, dan tidak usah cari. Waduh, saya nyari tentang, oh, ada iklan waspada nih, saya lihat ada perhatian situs apa waspada, apalagi ada scam, ada Bang Gensi pernah ngasih informasi seperti ini, oh tentang kontak tidak kenal, hati-hati. Ini kan sebetulnya hal-hal seperti ini kan kita bingung tuh kalau pas butuh kan. Pas butuh bingung nyari, oh waspada di 12 frase kalau kehilangan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Gampang ya untuk memanfaatkan alat bantu WhatsApp Anda menjadi lebih efisien. Anda mengumpulkan materi sesuai dengan grup yang hanya Anda pesertanya, ya. Jadi kalau misalkan ini tadi pesertanya gimana Pak Haris kalau dihapus? Ini yang tadi saya buka. Ini saya hapus nggak jadi nih. Ini batal atau tarik kembali. Jadi kan otomatis grup edukasi blockchain kan pesertanya hanya saya, loh. Betul kan? Nggak ada yang lain, toh. Tapi dengan cara demikian kita bisa ngumpulin materi-materi yang kita butuhkan. Jadi ketika butuh materi, nggak usah scroll WhatsApp, pusing, lama-lama jadi males. Betul? Asik ya, gampang ya triknya ya. Oke. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan materi malam ini ya. Inilah yang dimaksud dengan perulangan dan kemudahan terjadi. Jadi artinya setiap orang ketika bergabung di Project Metaverse di awalnya mungkin sulit. Tapi dengan strategi seperti ini kita bisa mendapatkan kendali dalam bisnis ini. Nah, dalam hal perulangan di situ kan alokasinya jelas ya, mana materi iklan, mana materi edukasi tentang tutorial dan pemahaman umum. Dan itu bisa dilakukan terus-menerus di dalam saluran pemasaran atau dibagikan berulang-ulang. Kenapa harus seperti itu? Karena tidak semua orang itu mendapatkan informasi pada saat kita melakukan share pertama. Karena sifat dari saluran pemasaran itu kan terus bertumbuh. Orang-orang baru juga hadir di situ dan mungkin orang lama belum sempat membaca seperti itu. Nah, jadi perulangan-perulangan seperti itu adalah efektivitas di dalam bisnis ini. Makanya saya bilang bisnis ini cukup mudah karena apa yang kami bagikan itu sebenarnya bisa teman-teman save ya, diatur pengaturannya di folder khusus. Dan itu bisa dijadikan materi dan teman-teman bisa kelihatan profesional bisa jadi. Teman-teman mempunyai banyak bahan materi bisa jadi. Karena semuanya sebenarnya sudah ada gitu loh. Nah, permasalahan yang muncul terkadang itu kita membutuhkan sesuatu, tutorial misalnya, penjelasan smart contract misalnya.
kita bingung harus mencarinya di mana. Kita pernah ingat, itu pernah dipostingkan di grup WAG1 misalnya. Tapi kan untuk menelusuri itu cukup jauh dan sangat sulit dicari kembali. Maka dengan strategi seperti itu, maka itu adalah kemudahan dan itu bisa dilakukan perulangan terus-menerus. Karena itu semua dibuat, apa yang pun yang kita buat di Project Metaverse itu akan selalu digunakan selamanya. Karena Metaverse adalah konsepnya adalah bisnis yang tidak bisa berubah secara sistem, secara teknologi ataupun aset-asetnya. Jadi materinya ya sama seperti itu. Oke. Ya. Kemudian ada satu trik lagi, ya. Kami sebetulnya sudah mempunyai semua yang disampaikan Bang Kensi itu adalah PDF-nya, ya. Bahkan sudah saya pernah sampaikan sudah ada model e-book-nya. Ini PDF yang disampaikan presentasi Bang Kensi. Ini kalau mau dilihat semua ya muntah. Ya nggak semuanya langsung kan. Satu dibaca, dipahami, satu dibaca, dipahami. Ini sudah kami bagikan ke semua member ya. Nanti saya akan bagikan juga ke grup yang ada judulnya. Bahkan ada macam halaman ininya. Saya akan bukakan ini. Kami juga sudah membuat dalam bentuk flip. Ya. Saya sudah bentuk flip. Bentar, tunggu sebentar. Saya akan masuk. Dan ini lebih enak lagi kalau kita melihatnya dalam tampilan seperti ini. Ya, oke. Ini semua ditranslate bahasa Inggris ya. Iya, ini ditranslate bahasa Inggris. Nah, ini. Oke, kita klik ya, kita coba ya. Oke, Anda lihat ini. Ini tidak disimpan di hard disk Anda, tidak disimpan di handphone Anda. Ketika ini saya buka, saya pengen tahu tentang versi Metaverse yang umum, klik bisa lihat, Anda bisa membuka ini seperti membuka buku, klik sini. Bahkan kalau nanti dengan handphone Anda dengan digeser begini dia akan terbuka nih. Di Zoom juga bisa. Buka lagi kan. Jadi ini edukasi kita yang kita sudah sampaikan di presentasi, Anda pelajari, ini juga bisa di-download dan bisa di-print ya. Dan ini bisa ditampilkan dalam bentuk full screen seperti ini. Ini ada tombol print di bawah. Anda bisa pelajari ini. Di HP juga bisa. Ya, jadi nggak perlu nyimpan membebani handphone Anda bisa langsung buka presentasi kami dan berkesan lebih profesional, betul? Ya, seperti ini. Ya, ini salah satu cara kita menyampaikan. Ini sudah saya susun sedemikian rupa. Tapi mentahannya pun juga ada. Ya, mentahannya pun dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang Google Drive tadi ya, sudah ada dalam bentuk Google Drive tadi. Itu yang ingin saya sampaikan. Ini juga ada Google Drive-nya, PDF-nya ada, dan ini juga ada dalam bentuk flip atau e-book-nya. Itu kayak buku kan. Ada beberapa belum saya update, nanti akan saya kerjakan dalam waktu dekat biar nambah-nambah di sini. Ini sebetulnya materinya akademi ini luar biasa. Banyak sekali Anda belajar di sini. Tapi sekali lagi jangan sekaligus Anda pelajari. Ya, bagainya. Gimana, Bang? Iya. Tadi ada di situ. Jangan langsung dipelajari yang muntah-muntah. Pelan-pelan. Karena Metaverse itu ekosistem. Ya, yang namanya ekosistem itu sebetulnya pentingnya banyak. Ya, makanya kita pelajari dan kita tahu. Kalau itu sudah tahu, belajar lagi. Sehingga kalau kita ngomong Metaverse, pasti akan tidak sama dengan program-program sejenis blockchain atau cryptocurrency yang ada. Karena program-program sejenis cryptocurrency itu hanya Anda naruh duit, dapat koin, sudah selesai. Ngajak boleh, nggak ngajak boleh. Dan hanya itu saja. Tapi buat teman-teman yang sekarang belajar Metaverse, pertama kita pahami 5 fundamentalnya aja udah pusing. Belum nanti belajar platform tentang tactile, belajar tentang NFT, belajar tentang universe, belajar tentang Metaverse, dan masih banyaknya. Karena Pak ekosistem ini selalu tumbuh, berkembang. Ilmunya nggak cuma di situ. Di situ lah sumber uang yang banyak dari Metaverse. Bukan hanya jualan tactile saja. Kalau yang kemarin-kemarin Bapak Ibu ikutin, kan hanya gitu saja polanya. Satu macam. Gitu-gitu aja, gampang. Makanya jualannya gampang, karena gitu-gitu aja. Dan orang suka yang gampang-gampang. Sehingga terlena bahwa yang sebetulnya dia buat terlena itulah, akhirnya lupa bahwa yang sedang dia kerjakan itu adalah sesuatu yang menipu dia. Kalau di Metaverse, karena ini adalah suatu ilmu yang luas, yang lebar, yang mendalam, potensinya juga akan lebih luas. Yang membedakan adalah bahwa Metaverse ini tidak hanya sampai di sini. Metaverse ini baru belum ada 1 tahun. Launchingnya aja tanggal 29 jam 11 malam, kami join, tanggal 30 Juni jam 3 pagi.
menjadi mitra Metaverse 30 Juni 2022. Sekarang kurang 2 minggu ya, kita hampir setahun ya, kurang 2 minggu lagi, masih 1 tahun. Oke, terakhir nih pertanyaan yang raise hand dari Bapak Yudi Jember, Mitra Sultan. Monggo. Oke, terima kasih Pak Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk Bang Gensi dan juga untuk Pak Haris. Yang pertama, ini tentang Forcecoin di future, di kedepannya. Jadi ada informasi bahwa untuk Forcecoin itu ke depan bisa diperdagangkan di DEX. Begitu ya Pak Haris ya? Betul, Pak. Bukan di central exchanger, tapi di decentral exchanger. Ya. Jadi saya ingin mendapat gambaran decentral exchanger itu seperti apa ya bentuknya atau sistemnya. Karena selama ini yang kita kenal itu toko kripto. Toko kripto itu sentral, termasuk sentral ya Pak Haris ya? Sentral. Perusahaan. Artinya yang saya bayangkan itu pada saat kita nanti Forcecoin diperdagangkan di DEX, itu peer-to-peer, apa seperti itu? Ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, ini berkaitan dengan pasar kripto yang turun saat ini, yang membuat kripto-kripto yang yang unstable ya, yang unstable coin yang tidak stabil, itu terpengaruh oleh isu ya, bukan isu ya Binance, permasalahan Binance. Ya. Nah ini yang saya tanyakan, apakah setiap kripto itu di dalamnya menggunakan teknologi smart contract, ya, atau ada juga yang tidak begitu. Jadi ini yang saya perlu tanyakan. Kenapa? Karena saya baca di salah satu artikel itu, Binance itu ada investornya. Nah, sementara di Metaverse itu kan tidak ada investor. Dan pemilik Metaverse adalah kita, independent business owner. Jadi saya ingin dapat gambaran dari Bang Gensi atau Pak Haris tentang hebatnya Metaverse ini dibandingkan dengan Binance, sehingga kita nanti merasa nyaman menjelaskan ke orang. Artinya kita tidak terpengaruh oleh kasus Binance yang dengan SEC itu sampai diminta investornya untuk nggak bisa mencairkan uangnya begitu. Nah itu pertanyaan saya ada 2. Terima kasih Pak Haris, Bang Gensi. Baik, terima kasih Pak. Oke Bang Haris, saya coba jawab seringkas mungkin, nanti ditambahkan. Oke, pertama kita akan membahas tentang Forcecoin Bang ya. Forcecoin ini prinsip dari proyeknya Lado Oktanikop berkomitmen untuk pengembangan proyek ekosistemnya Metaverse ini mengandung unsur terdesentralisasi atau desentral sepenuhnya. Jadi dia tidak melibatkan unsur sentral sedikit pun. Baik nanti ketika distribusi Forcecoin selesai, maka dia akan listingkan di DEX, bukan di CEX. Oke, nah apa kelebihan dari DEX? DEX itu adalah desentralisasi finance. Dalam hal ini adalah DeFi juga. Jadi tidak ada unsur di DEX itu unsur sentralnya. Jadi DEX itu adalah sekumpulan program yang mengatur transaksi untuk pertukaran cryptocurrency, Bang. Nah, apa yang bisa ditukar di DEX itu? Di DEX itu hanya penukaran crypto to crypto, teknologi sama-sama teknologi. Jadi tidak ada uang fiat. Makanya dia bebas yang namanya dari hukum sekuritas atau pengumpulan dana atau perusahaan. Makanya DEX itu tidak bisa dibuat dalam hal sekuritas, dalam hal kontrol suatu individu tertentu atau perusahaan tertentu. Status program di DEX itu sama seperti smart contract yang ada di Metaverse. Standarnya sama. Nah, jadi ketika Forcecoin dilistingkan di situ, maka kita pastinya mikir bagaimana cara mendapatkan uangnya. Nah, Forcecoin dilistingkan akan menumbuhkan nilai. Nilainya pastinya konverternya adalah cryptocurrency juga. Bisa saja Forcecoin ke Ethereum, Forcecoin ke Matic, Forcecoin ke DAI Stablecoin, ke USDT. Maka harganya akan mengacu ke dolar. Ketika kita punya banyak Forcecoin dan harganya anggaplah $10, bagaimana cara kita menjadikannya rupiah? Tetap kita harus swap ke DAI Stablecoin. Oke. DAI Stablecoin, jadi dari Forcecoin kita masuk ke menunya market yang ada di DEX, kemudian kita lakukan perdagangan di situ, setelah terjual, maka kita dapat DAI Stablecoin. DAI Stablecoin itu baru kita keluarkan masuk ke cek, baru jual toko kripto, baru nanti kita dapat rupiah.
Polanya seperti itu. Nah, dalam hal menghubung, dalam hal mendaftar di DEX, itu tidak ada input data nama seperti cek. Hanya kita koneksi, sama seperti kita login Metaforce. Ya, bisa dipahami ya, artinya secara keamanan DEX, itu sama seperti keamanan project yang ada di Metaverse. Semuanya konsepnya adalah desentral. Nah, artinya dari situ kita udah bisa melihat dari sisi keamanan dananya, dari sisi keamanan hukumnya, ataupun dari sisi keamanan serangan-serangan dari yurisdikasi tertentu. Seperti itu. Bisa dipahami poin itu ya. Artinya ada perbedaan antara DEX dan cek. Ya, kalau cek itu exchanger yang sifatnya sentral, itu artinya desentralisasi yang disentralkan. Bisa ya, didesentralkan. Jadi wallet kita yang ada di toko kripto itu sebenarnya wallet sama seperti di Trust Wallet. Tapi yang create walletnya itu adalah perusahaan toko kripto. Kode prasanya di mana? Di toko kripto. Kita untuk mengakses wallet kita itu pastinya programnya disentralkan oleh mereka, sehingga untuk akses data kita harus input secara sentral. Kita harus daftar dulu KTP, harus daftar alamat dan verifikasi segala macam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengontrol, ya, mengontrol dalam hal transaksi kita di toko kripto, untuk mengatur perpajakannya, untuk mengatur keamanannya dalam hal keamanan sentral dari sisi legalitas, hukum dan lain-lain. Seperti itu. Makanya ketika teman-teman misalnya transfer DAI stablecoin ke Indodax, oke, DAI stablecoin di Indodax nggak ada jaringan Polygon. Tapi pada saat teman-teman melakukan transaksi, DAI jaringan Polygon ditransfer ke jaringan ERC20. Secara logika, address wallet ERC dan Polygon itu address walletnya sama. Saldonya tetap masuk, tapi tidak muncul di akunnya Indodax. Bagaimana caranya? Tetap kita harus konfirmasi untuk mengeluarkan DAI stablecoin dalam jaringan Polygon untuk dikembalikan ke ERC20. Nah, itu salah satu bukti bahwa wallet yang ada di Indodax, di toko kripto, itu sama seperti wallet yang ada di Trust Wallet. Cuman, yang ada di toko kripto Indodax, aksesnya, private key-nya, kode frasanya, itu ada di database-nya mereka. Polanya seperti itu. Artinya desentralisasi yang disentralkan. Oke. Clear ya untuk DEX? Clear. Ya, ya. Okay. Artinya begini, Bang. Apakah nanti ada program baru tentang DEX itu yang ada di Metaverse? Ataukah saat ini DEX itu sudah ada? DEX sudah ada. Sudah ada di luar Metaverse gitu? Udah ada. Ya, jadi DEX itu sendiri itu ada banyak, Bang, di desentralisasi aplikasi. Ada kita kenal yang paling banyak dipakai itu ada namanya Uniswap. Kemudian Uniswap. ada PakeSwap dan ada banyak lagi seperti itu. Nah, jadi sudah ada. Termasuk DEX ya? Apa, Bang? Kalau swap di Trust Wallet itu termasuk DEX? Termasuk DEX, cuman dia program tunggal, bukan untuk jual beli. Swap itu. Siap. Oke. Jadi gambarannya mungkin seperti di Trust Wallet itu ada swap kan, Pak. Dari koin apa menjadi koin apa, itu kan dari foto kripto. Tapi itu dikelola dimiliki hanya berlaku di aplikasi Trust Wallet saja. Tapi kalau PakeSwap, Uniswap itu sudah lintas, bahkan lintas blockchain ya lintas kripto. Nah, endingnya memang kita berpikir harus jadi rupiah dong, kan gitu toh Pak endingnya. Iya, betul, Pak. Jadi memang prosesnya dari DEX, antar DEX itu dilakukan proses swap atau penukaran, barulah dari uang yang kita swap, kripto yang kita swap itu endingnya juga tetap harus dirupiahkan, cek ke toko kripto, ke Indodax atau ke rekening, endingnya juga ke sana sih kalau memang kita ingin menukar ke rupiah. Tetapi kan sebetulnya potensi Force Coin untuk dirubah menjadi Ethereum, ETH atau Litecoin atau mungkin Cardano atau mungkin kripto yang lain itu terbuka, Pak. Jadi kan kita hanya punya Matic sama punya DAI kan gitu kan. Tapi saya pengen punya kripto lain yang mungkin menurut saya ini punya potensi. Makanya ketika kita menghasilkan di Force Coin ya, Force Coin itu nanti akan berinteraksi bisa ditukarkan dengan koin yang lain kan gitu, Pak. Koin yang lain. Ya koin yang lain itu pasti kalau pengen jadi rupiah ya tetap harus dijual ke Indodax atau kripto atau sejenisnya. Mungkin seperti itu sih gambarannya. Ya, lanjut. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua masalah SEC ya, karena baru-baru ini kan ada benturan SEC menggugat Binance. Nah, kita harus memahami sumber masalahnya di mana. Jadi gugatan dalam hal SEC itu sendiri, SEC itu adalah semacam yurisdikasi yang mengontrol keuangan di Amerika Serikat sama seperti OJK lah. Karena dia berada di Amerika Serikat, pengaruhnya cukup luar biasa, itu global. Nah, itu harus dipahami. Nah, mereka menargetkan dana nasabah yang ada di Binance.
Jadi dana nasabah yang ada di Binance itu ada indikasi dana tersebut digunakan tanpa izin seperti itu. Jadi di dalam hukumnya SEC itu, ketika ada sekuritas yang sifatnya mengumpulkan dana nasabah untuk suatu program dalam hal perusahaan, itu dana tersebut itu tidak bisa diganggu dalam hal digunakan untuk keperluan hal lain, baik itu diputar lagi atau apapun. Nah, ada indikasi menurut SEC seperti itu di Binance. Nah, di Binance itu adalah cek ya, sebuah perusahaan exchanger yang sama seperti toko kripto, Indodax seperti itu. Nah, jadi target hukumnya itu kemana? Target hukumnya tetap sentral karena SEC itu adalah kontrol sentralnya. Jadi bukan ke teknologinya, Bang. Teknologinya tidak pengaruh, tapi target hukumnya itu kemana? Ke CEO-nya, ya, ke apa namanya, foundernya si Binance. Si siapa namanya, Bang? Cepang gitu. Zhang siapa gitu? AZ. Ya. Nah, jadi artinya orangnya yang ditargetkan SEC. Nah, permasalahannya apa sekarang? Permasalahannya itu ke market. Jadi di dalam Binance itu kan adalah indikator sebuah market besar karena dia berada di tingkat atas, yaitu exchanger terbesar, cek terbesar di global. Pastinya ada kekhawatiran investor ya dalam hal menyimpan asetnya di sana. Nah, sehingga aset-aset yang ada di sana mereka buru-buru mengeluarkan, baik itu Bitcoin, Ethereum seperti itu. Nah, ketika dana itu dikeluarkan, dicairkan atau apapun bentuknya, pastinya akan mempengaruhi secara volume, secara besar-besaran. Iya. Karena kapasitasnya investor, ya, perusahaan-perusahaan besar. Nah, tapi di sisi lain ada hal yang menarik di Binance. Jadi dana yang ada di Binance itu dikeluarkan tapi berpindah. Jadi berpindah ke kawasan Eropa dan Asia. Artinya menjauh dari hukumnya Amerika. Nah, ini menarik kasus ini. Tapi tetap ada pengaruhnya ke market. Market 1 hari, 2 hari itu akan drop ya karena ada pergerakan, ada isu seperti itu. Kemudian seiring berjalan akan kembali pulih, bahkan nanti tidak menutup kemungkinan Amerika akan ditinggalkan dari sisi teknologi ini. Nah, sekarang isu terbarunya ketuanya SEC itu digugat dalam hal akan dihentikan dari kapasitasnya sebagai pemimpin dari SEC itu sendiri. Itu adalah efeknya. Artinya ada beberapa sekelompok pemerintahan di Amerika tidak setuju dengan itu karena itu akan menurunkan kapasitas mereka dalam hal mendapatkan potensi dari blockchain, dari aset cryptocurrency. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, market akan berpengaruh. Kenapa? Karena tidak semua orang paham teknologi, Bang. Orang pahamnya membeli Bitcoin, ada potensi naik dan mereka membeli, tapi mereka tidak memahami keamanan teknologinya. Yang mereka tahu Binance digugat. Seperti itu. Nah, tapi ketika kita paham dari sisi keamanan teknologinya dan kita mengerti itu, maka tidak akan mempengaruhi dari sisi teknologinya. Nah, itu juga berpengaruh ke market. Karena orang investor membeli Bitcoin, membeli Ethereum yang nyimpannya di Binance, mereka nggak ngerti teknologinya, keamanannya. Yang mereka tahu Bitcoin dibeli dapat keuntungan, simpan di Binance. Binance digugat, mereka khawatir gitu. Nah, belum lagi ada namanya berita atau isu yang dimanfaatkan. Ya, sengaja ditakut-takutin market oleh negara tertentu yang mana tujuannya akan menurunkan harga Bitcoin, Ethereum, tapi di satu sisi mereka mengambil peluang itu untuk membeli. Nanti setelah beberapa bulan yang akan datang maka muncullah ya isu-isu positif sehingga yang membeli di saat isu yang lagi bermasalah tadi membeli dengan harga murah mereka mendapatkan keuntungan dan tidak menutup kemungkinan ini ada juga hubungannya dengan keuangan yang ada di Amerika Serikat. Yang mana mereka juga akan lagi berjuang tentang hutang yang ada di sana. Mereka terancam resesi seperti itu. Mungkin mereka mempengaruhi dengan menargetkan exchanger terbesar untuk menghilangkan kepercayaan investor sementara, mendropkan harga aset secara keseluruhan. Tapi di sisi lain ya mungkin ada dana besar masuk membeli di bawah dan nanti pada akhirnya juga akan kembali. Karena kasus seperti ini kan berulang. Iya, berulang. Jadi bagi teman-teman yang memang dari dulu bermain cryptocurrency, berita seperti ini nggak aneh. Ya memang seperti ini. Desentral, ya lawannya adalah sentral. Ya, itu pasti ada bentrok karena ini berlawanan konsepnya. Siap. Seperti itu. Terima kasih Bang Kensi. Oke. Informasinya luar biasa. Nanya masalah apakah metaverse itu konsepnya, Binance itu konsepnya smart contract, metaverse itu kan smart contract, ya pastinya tidak sama. Tidak sama, enggak. Jadi Binance itu kayak toko kripto. Nah, kebetulan toko kripto itu saham terbesarnya dibeli oleh Binance.com, oleh Xiaopeng itu tadi.
toko kripto itu saham terbesarnya dibeli oleh Binance. Kebetulan ya. Dulu toko kripto tidak, sekarang demo. Nah, artinya cabangnya Binance di Indonesia itu ya toko kripto, kasarannya gitu loh Pak. Tapi Binance.com sendiri sebetulnya exchanger di terbesar dunia. Seperti hanya kita punya uang di akunnya toko kripto, paham ya? Saya nggak mau di wallet, saya mau di toko kripto aja deh di walletnya. Kalau cuma 1 juta 2 juta nggak masalah. Kalau sudah sampai ratusan miliaran, OJK atau SEC menengarai uang-uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi toko kripto, CEO-nya atau perusahaan itu untuk diputarkan lagi. Ya, itu yang disalahgunakan. Jadi yang diincar adalah regulasi yang disalahgunakan kepercayaan customer pengguna kepada Binance. Ya, nah oleh itu betul. Mereka akhirnya seperti saya kalau uang saya di toko kripto ada 1 miliar kan berupa ETH gitu kan ya. Aduh bahaya ini, udah ambil aja tak pindahkan ke yang lain, gitu kan, ke Indodax gitu misalkan gitu kan. Jadi migrasi itu, dan sebetulnya nggak sampai 5%, nggak lebih dari 5% kok pengguna Amerika itu ya, jadi nggak akan banyak mempengaruhi kalau orang yang paham ya. Itu hanya masalah SEC, dan memang betul kata Bang Gensi, kebijakan itu akhirnya dilawan oleh senator Amerika. Kalau senator itu kalau di Indonesia mungkin bahasanya ya, tadi saya baca di YouTube juga semacam itu ya Bang ya, DPD ya, DPD perwakilan ya. DPD daerah provinsi ada 2, ada perwakilan daerah lah. Tidak setuju konsep itu karena malah bisa membunuh perekonomian Amerika. Amerika ini sekarang sedang pilot, banyak utang yang tidak bisa bayar utang. Negara besar ya, negara kaya, tapi dia banyak utang yang tidak bisa bayar utang ya. Nah, mungkin disitulah sebetulnya kekhawatiran tentang cryptocurrency pun juga bisa lewat jalur hukum, karena Biden juga punya pengacara, katakanlah punya yang membela, karena memang sekarang kan orang-orang sudah tidak kolokan seperti tahun-tahun yang dulu, sebelum tahun 1950 yang belum ngerti teknologi Binance. Sekarang kan orang-orang kripto ini kan sudah berpikirnya, dan itulah sebetulnya tujuan dari Satu Sinar Kamu itu bagaimana supaya privasi tentang aset pribadi-pribadi itu bisa free, bisa bebas, tidak diatur, dikuasai oleh institusi-institusi. Ya, dan pasti sampai kapanpun kata Bang Gaji ya akan bermusuhan terus oleh mereka sampai kapanpun. Ya, jadi jangan nggak usah terus jadi kagetan, waduh gimana nih, enggak dong. Apalagi metaverse tidak ada indikasi ngumpulin duit dan menggunakan uang Bapak Ibu sekalian untuk orang-orang tertentu, untuk timnya Lado atau Mr. Lado sendiri yang memanfaatkan uang yang mana yang mau dipakai, itu kan uang yang mana? Karena kita tidak pernah memberikan keuntungan buat metaverse. Uang yang kita transaksikan langsung diberikan ke member yang lain. Ya. Peer-to-peer. Nggak 1 rupiah pun, 1 dai pun nempel ke akunnya Mr. Lado. Lado akan mendapatkan keuntungan yang sama jika terjadi program algoritmanya, waktunya reinvest ke sponsor, ya dapat sponsor. Waktu sponsor lagi dapat, ya udah seperti itu. Semua berlaku sama. Jadi ya memang untuk beberapa orang newbie memang digunggung kropiok kalau bahasa Jawanya itu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu digebiah uyah gitu lah. Wah itu bahasa Jerman nih. Kalau bahasa Indonesianya itu dipukul rata. Ya, sebagai bahan informasi juga, ternyata SEC ini bukan hanya menargetkan Binance ya, dia menargetkan Coinbase juga, exchanger terbesar kedua. Ya, nah, ini menarik juga karena tuntutan mereka itu ada beberapa token yang statusnya menurut mereka adalah sekuritas. Nah, kalau token sekuritas itu harus tunduk dalam hukum SEC. Nah, permasalahan yang muncul, mereka belum membuat tata hukum tentang mana token yang sekuritas, mana yang bukan. Tahu tiba-tiba aja menjas bahwa Coinbase menjual token yang sekuritas. Nah, sekuritas itu maksudnya token itu dikelola yang awalnya mungkin ada pengumpulan dana atau sejenis ICO seperti itu. Jual beli koin seperti itu. Jadi ada pengumpulan dana di situ, itu dianggap sekuritas. Nah, efeknya apa ke Amerika? Jadi semua transaksi yang berhubungan dengan Amerika itu ditutup sama Coinbase. Sekarang pertanyaannya yang rugi siapa? Negara mereka, Amerika Serikat. Nah, itulah kenapa sekarang ini terancam dipecat ketuanya SEC ini. Nah, jadi efeknya itu ke mereka. Karena ini sudah bermain di ranahnya teknologi, artinya sulit untuk dikontrol. Karena SEC itu bagaimana caranya? Dia ingin menguasai sistem keuangan ini. Entah desentralisasi ini, walaupun dia sifatnya desentralisasi, mereka tetap mau mencari celah. Bagaimana mereka tetap mendapatkan keuntungan dari arus keuangan yang ada di Coinbase, Binance, dan lainnya seperti itu. Dapat oleh bagian lah, biar dapat bagian lah. Itu ya, mungkin cukup Pak Yudi. Ya, cukup, terima kasih Pak Diaris, Bang Gensi. Sama-sama.
Ya, cukup teman-teman semua. Di sini sebetulnya kita manfaat kalau belajar metaphor niatnya, tapi kalau terus ada yang bersinggungan soal-soalnya di luar metaphor, kita lama-lama juga akan tahu. Dan itu sebetulnya nilai jual Bapak Ibu sekalian. Menunjukkan bahwa Anda paham konsep ini karena Anda mau memahamkan diri Anda sendiri, sehingga ketika diskusi dengan orang itu memberikan efek bahwa Anda memang orang-orang yang memang mau belajar dan mau berubah dari sesuatu teknologi yang sedang sama-sama masuk di dalam dunia kita. Ya, lama-lama kalau ada. Oke, thank you semuanya teman-teman Metaverse, Power Team. Mungkin pertemuannya cukup Bang Enzi ya, sudah jam 11:30. Ini Oke, kalau sudah lepas kacamata ini jadi sudah nggak bisa baca lagi, mata sudah berair. Hadir ngantuk. Teman-teman semoga nggak bosan dengan kita, dengan Bang Enzi, apalagi ilmunya luar biasa. Dengan saya yang ngomongnya suka selengean ya. Moga-moga aja ya seperti inilah kita belajarnya. Sersan, serius tapi santai. Sersan. Serius tapi santai. Serius tapi santai. Itu namanya. Oke. Serius selesai kan acaranya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah bersama. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Manfaat buat kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.